Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dengan NIM 2512006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah struktur data oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Fadilah Abdillah. Di sini tugasnya adalah membuat kode tentang pencarian dan hashing. Langsung saja ke dalam kodenya. Di sini saya sudah membuat kodenya. Untuk penjelasannya di sini ada cons jumlah mahasiswa. Ini untuk mendefinisikan sebuah konstanta yang berisi jumlah data mahasiswa yaitu 50.000. Dan di bawahnya ada cons mahasiswa sama dengan dalam kurung. Ini artinya membuat sebuah array kosong yang nantinya akan diisi. Kemudian di sini ada perulangan for. Ini dilakukan mulai dari angka 1 sampai 50.000. Terus di bawahnya ada fungsi push, mahasiswa push. Ini untuk menambahkan data baru ke dalam array. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat NIM secara otomatis, dan di bawahnya ada fungsi untuk membuat nama otomatis. Lalu masuk ke fungsi pertama, yaitu ada fungsi sequential search. Ini untuk fungsi pertama ini cara kerjanya yaitu memeriksa elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Ini cocok untuk digunakan data yang masih puluhan, seperti data yang berjumlah 10, 20, dan seterusnya. Untuk keunggulannya adalah data tidak perlu terurut, jadi datanya bisa acak, bisa dari 10 sampai 1. Lalu untuk pengimplementasiannya cukup sederhana. Untuk kekurangannya adalah lambat untuk data yang berjumlah besar. Untuk penjelasannya di sini ada fungsi mencari NIM sequential. Di bawahnya ada let perbandingan 0. Ini untuk menghitung berapa kali proses membandingkan data. Lalu ada perulangan for. Ini untuk membaca seluruh isi array satu persatu. Dan untuk setiap kali memeriksa satu data, jumlah perbandingan bertambah 1. Di sini ada percabangan if. Ini untuk mengecek apakah NIM saat ini sama dengan NIM yang dicari. Lalu jika ditemukan, fungsi langsung berhenti dan mengembalikan data mahasiswa beserta jumlah perbandingannya. Lalu jika data tidak ditemukan, maka mengembalikan nilai 0. Untuk
Selanjutnya yang kedua di sini ada fungsi binary search. Untuk cara kerja binary search yaitu membagi data menjadi dua bagian untuk setiap iterasinya. Jadi data yang dibutuhkan harus urut. Kenapa? Karena data tersebut akan dicari nilai tengahnya. Jadi dibagi dua terlebih dahulu, baru nanti akan dicari. Jika angkanya kecil akan ke kiri, jika angkanya besar akan ke kanan. Untuk keunggulannya di sini pencariannya yang sangat cepat dan efisiensi untuk data yang berjumlah besar. Lalu untuk kekurangannya adalah datanya harus terurut. Jadi data tidak boleh acak. Di sini ada bawahnya ada fungsi lainnya, sintak lainnya. Di sini ada mahasiswa sort. Ini untuk mengurutkan seluruh mahasiswa. Saya ulangi, di sini berfungsi untuk mengurutkan seluruh mahasiswa berdasarkan NIM. Lalu di sini ada let close sama dengan 0. Ini adalah posisi awal. Dan let height mahasiswa length -1. Ini adalah posisi terakhir. Lalu di sini ada cons min. Ini untuk mengambil posisi tengah. Lalu ada percabangan if. Jika nilainya sama, maka hasilnya selesai. Di sini juga ada percabangan if. Kalau nilainya lebih kecil berarti cari sebelah. Kalau nilainya lebih kecil berarti cari sebelah kiri. Lalu jika nilainya besar, cari sebelah kanan. Lalu berikutnya ada fungsi hash table. Untuk cara kerjanya adalah mengubah key menjadi index array. Dan kelebihannya adalah untuk pencarian yang konstan dan insert dan delete yang cepat. Lalu untuk penjelasan kodenya di sini ada const table size sama dengan 10.007. Ini adalah ukuran hash table. Dan di bawahnya ini untuk membuat data 10.007 dan array kosong.
Lalu berikutnya di bawahnya ada fungsi untuk membuat hash dan mengambil 4 digit terakhir. Misalnya NIM dengan 20279999, maka yang diambil angka 999-nya. Lalu berikutnya ada insert ke hash table. Di sini adalah fungsi untuk insert hash table. Lalu berikutnya ada fungsi untuk mengisi hash table, dan di sini fungsi untuk mencari menggunakan hash. Di sini ada cost index hash name. Ini untuk menghitung tujuannya. Lalu ada perulangan for untuk mencari nilai tujuannya atau misal tempat tujuannya. Jadi tidak perlu menjelajahi seluruh tempatnya. Ada perulangan if, jika sama maka akan langsung ditemukan. Untuk yang terakhir adalah pengujian. Di sini untuk const name dicari ini untuk mencari NIM 20279999. Lalu bawahnya adalah fungsi untuk mulai menghitung waktu eksekusi. Lalu berikutnya ada fungsi untuk memanggil sequential search. Ini untuk menghitung waktu sequential search. Lalu ada di bawahnya ada cons hasil sequential. Ini fungsi untuk melakukan pencarian dengan metode sequential search. Lalu akan memunculkan waktunya. Di sini di bawahnya fungsi kedua yaitu binary search. Ini untuk fungsi untuk menghitung pencarian binary search, dan di bawahnya ini fungsi untuk mencari dengan metode binary search. Lalu waktunya akan ditampilkan. Untuk yang terakhir adalah hash search. Di bawahnya ada fungsi untuk menghitung dari pencarian hash. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk menampilkan waktu tersebut. Oke, langsung saja kita jalankan kodenya.
di sini langsung muncul NIM yang dicari, yaitu 202799999. Untuk metode pencarian sequential search yaitu waktunya adalah 1,211 milisecond. Lalu data NIM 2027999, nama mahasiswa 4999, perbandingan dari 49.999. Lalu yang kedua di sini binary search, yaitu waktu pencariannya adalah 0,295 milisecond. Data untuk NIM 202799999 dengan nama mahasiswa 49999 dengan perbandingan 15. Untuk yang terakhir hash search, waktunya adalah 0,147 milisecond. Data dari NIM 2027999, nama mahasiswa 4999 dengan perbandingan 5. Untuk kesimpulannya adalah sequential search ini cenderung lebih lama waktunya karena data yang digunakan sangat besar, yaitu 50.000. Sedangkan binary search ini memiliki waktu yang lebih cepat daripada sequential search karena binary search ini mengambil nilai tengahnya. Sedangkan untuk yang hash search ini jauh lebih cepat karena di sini hash search mencari tempat atau membuat tempat lalu mengelompokkannya. Jadi tinggal mencari di mana data tersebut berada. Oke, sekian penjelasan dari tugas pencarian dan hashing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.